Wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Bertemu lagi dengan kami di edisi siaran langsung, tetap di Makassar, Jalan Muhammad Jufri. Kali ini judulnya adalah Uren-uren taklim makrifat, bisa kau pahami, bisa kau mengerti, tapi belum tentu bisa kau praktekkan atau kau buktikan. Karena itu memakai rukun syarat dan teknikal tertentu. Dalam uren-uren kami, alhamdulillah responnya luar biasa bagus. Banyak orang yang tercerahkan. Artinya apa? Agama diterangkan dengan bahasa yang teknikal, masuk akal, dan terbayang dalam gambaran manusia bahwa ini sesuatu yang bisa dibuktikan. Tetapi dalam praktek agama sendiri yang tentu ada di dimensi rohani, ada di atasnya alam akal, di atas dunia, itu butuh disiplin tinggi, teknik tinggi. Jadi kalau tidak menguasai tekniknya, syarat rukunnya, juga nggak akan mungkin bisa kita buktikan untuk agama. Nah, dalam prakteknya agama sendiri ada di atas dimensi akal, walaupun stasionernya ada di alam akal. Praktek jasmaninya, stasionernya ada di dimensi dunia, tetapi prakteknya sendiri ada di gelombang rohani, yang kata Nabi mesti ada adaptasi naiknya gelombang atau mi'raj. Maka teknik mi'raj itu mestinya dikuasai oleh semua orang beriman. Maka di dalam dalil menyebutkan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Orang mukmin siapa? Yaitu orang yang beriman atau orang yang mendapatkan baiat nur iman dan nur kitab, atau orang yang telah dibaiat. Uren-uren kami memang agak berbeda dari uren orang yang dogmatis, karena uren kami itu cenderung ke arah bahasa teknikal, bahasa seorang pelaku mengurai segala sesuatunya secara detail, masuk akal, bisa diterima orang dan sebagainya. Tapi lagi-lagi prakteknya ini ada di dimensi ini. Nah, prakteknya ada di dimensi di atasnya jasmani ya, prakteknya agama itu. Walaupun stasioner badanmu masih di jasmani, tapi prakteknya ada di sini. Maka walaupun kau di sini, gelombangmu masih sampai bisa tembus sini. Nah, di sini ada batas ambang, ini sulit dilewati ya. Garis ini adalah batas ambang. Manusia normal nggak mungkin bisa melewati sini. Atau manusia itu mesti di-upgrade gelombangnya, atau mesti dibaiat agar dia bisa terizinkan bisa naik gelombang di atasnya dunia. Nah, manusia normal mati, tapi kalau manusia yang telah terupgrade, mereka ini bisa menaiki gelombang di atasnya dunia. Tetapi jika dia telah mensinkronkan antara jasmaninya dan rohaninya. Sinkron jasmani dan rohani itu adalah apabila masuk gelombang rohani, dimensi rohani, akalmu, panca indramu, seluruh aspek jasmanimu mesti nol atau lenyap. Barulah engkau betul-betul masuk ke dimensi rohani. Selama masih ada kamu di sini, maka belum ada di sini. Selama akalmu masih ada, belum lumpuh, walaupun masih di sini 99,9%, artinya kamu belum bisa melompati yang 100% ini. Ini sulit. Karena
100% ini adalah batas kematian atau batas tertinggi dunia. 100% adalah batas tertinggi dunia. Atau kalau limit jam 24.00 itu akan sama dengan jam 00,00. Artinya apa? Engkau menuju dimensi rohani itu kau harus bisa melewati batas kemampuan manual manusianya atau manusiawinya atau akalnya atau jasmaninya. Baru bisa kau lewat batas ambang dan baru bisa masuk ke dimensi rohani. Yang kata Nabi, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Karena apa? Orang beriman itu mestinya dia telah terizinkan, telah terupgrade untuk masuk ke dimensi di atasnya dunia, yaitu masuk ke dimensi akhirat mestinya. Tapi kalau kau masih terpenjara di dunia, maka kau nggak mungkin bisa naik. Maka mau nggak mau kau harus lawan duniamu sendiri, atau melawan nafsumu, atau melawan dirimu sendiri. Nah, di sini subjektivitas ya, relativitas, subjektivitas, kriteria, dogma, pengetahuan, latar belakang, ego dan sebagainya. Ini mesti nol. Nah, baru setelah nol, kau bisa terangkat naik ke dimensi rohani ya, di sini. Ini akhirat ya, ini full akhirat ya. Makanya akhirat itu adanya pada saat ini juga, hanya saja ada di gelombang berbeda, alam berbeda. Tapi ini sulit dibuktikan, sulit dipraktekkan. Dimengerti bisa, tapi sulit untuk ditembus. Karena engkau harus mati-matian sampai akalmu lumpuh, jasmanimu lumpuh. Sepertinya ini mirip-mirip kau mati, baru kau bisa naik ke sini. Nah, itu sulit. Mati dulu, mati jasmanimu, mati akalmu, mati pikiranmu, mati semua yang di sini harus hilang, baru bisa naik ke sini. Nah, inilah yang namanya akhirat ini. Ini dunia, ini dunia. Makanya kata Nabi, udkhulu fi silmi kafah. Beragama Islam itu nanti menyeluruh jasmani dan rohani. Nah, rohani di atas jasmani, maka bukan pilihan antara A dan B begini enggak, tapi jasmani dan rohani. Rohani ada di atasnya jasmani. Maka untuk masuk ke rohani, jasmanimu mesti nol. Walaupun orangnya masih sadar, sholatnya di sini, sholat jasmani di sini, sholatnya di sini, jasmani di sini. Tapi isinya sudah nol, dirimu sudah nol. Dirimu bukan lagi manusia yang itu, bukan, sudah hilang itu. Makanya vertikalmu, hakikatnya engkau harus lenyap dirimu, seluruh keakuanmu engkau harus diganti dengan gelombang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ilmu syariat belum sampai. Untuk masuk ke teknikal hakikat, praktek, mesti kau temukan dulu metodologinya. Kemudian praktek di hakikat, itu belum sampai. Hakikat pun akan berlapis-lapis itu adaptasinya. Sampai kemudian kamu sampai pada gelombang mutlak atau infinity atau absolut atau maha rohani. Nah, disinilah ketika kau telah kenal sampai berhampir berkekalan, agama itu di sini. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Jadi yang bisa mengajarkan agama adalah Allah sendiri. Nah, tetapi yang bisa menyiapkan insan-insan, manusia, roh-roh itu untuk bisa belajar beradaptasi makrifat adalah guru rohani atau Rasulullah. Nah, ini yang mengajarkan teknikal daripada metodologi agama. Jadi keliru kalau pengetahuan agama disampaikan oleh banyak pendakwah sebagai ilmu itu keliru. Makanya Nabi Muhammad dulu tidak mengajarkan baca mushaf Quran pada zamannya. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar juga tidak mengajarkan untuk membaca mushaf Quran. Demikian juga Sayyidina Umar. Nah, karena pada zaman selanjutnya dibutuhkan untuk mengamankan Quran,
yang awalnya masih terpisah-pisah itu kemudian menjadi mushaf, itu ada di zaman Sayyidina Utsman. Baru Quran mushaf itu dibukukan. Karena apa? Pada zaman Nabi, Quran itu adalah Quran yang nur, yang dibaiatkan. Hanya saja tentang dalil-dalil ini menjadi sangat sedikit dan sulit dijumpai. Karena ada zaman dahulu Mekah atau Jabal Qubis itu dikuasai kaum Wahabi yang mereka ini menghilangkan dalil-dalil tentang tarekat, tentang wujud Allah, tentang Mi'raj, tentang apa, sehingga agama kemudian dipisah dari metodologinya. Jadi agama yang disampaikan di mana-mana itu kan pengetahuan agama atau teori atau apalah itu diceritakan tapi nggak bisa dibuktikan, loh, kan aneh. Padahal kita disuruh meniru, tirulah Nabi Muhammad, tapi nggak bisa ditiru itu, loh, kan aneh. Ketika tanya, orang tahu kriteria sholat yang khusyuk ya, khusyuk itu bagaimana? Teorinya tahu, maka banyak yang menceritakan dalilnya. Saat ditanya, sudah pernah kamu sholat khusyuk? Wah, itu sulit loh, kayak gitu. Orang tahu tentang teorinya, teori ya, tentang cerita sholat yang Mi'raj. Orang ditanya, sudah pernah Mi'raj? Loh, itu kan cuma mukjizat Nabi loh, kan gitu. Kita disuruh meniru Nabi Muhammad, melewati jalan Nabi Muhammad, tapi secara teori itu nggak bisa ditiru loh. Karena apa? Metodologinya nggak disampaikan, nggak ada menerangkan. Syahadat, bersaksi akan wujud Allah, tapi nggak ada yang pernah bisa menerangkan ilmiahnya bahwa Allah itu berwujud. Dia mewujud, sifatnya wujud. Wujud ya bisa dilihat dong dengan mata kepala, ya nggak? Nah, kemudian akhirat itu nanti, maka kita hanya santai-santai di dunia, nggak pernah belajar teknik menembus akhirat, sehingga dogma akhirat itu ya nanti setelah mati itu baru nanti akan ketemu akhirat. Nah, padahal itu semua ya mestinya semua itu bisa dibuktikan sekarang. Tapi kita ini disuruh mengimani ya, mempercayai ya. Iman bagi orang kan, orang lain kan percaya, yakin, percaya akan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan loh, kan aneh. Syahadat bisa membuktikan syahadatmu enggak? Akhirat sudah bisa kamu buktikan? Sholat yang khusyuk bisa kamu buktikan? Sholat Mi'raj bisa kamu buktikan? Kemudian Shiratal Mustaqim di mana? Sudah bisa kamu buktikan? Rohanimu saja nggak tahu bagaimana mau membuktikan agama itu. Akhirnya apa? Agama hanya dipercayai sebagai keyakinan dan kepercayaan, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, mengiranya orang kan membuktikan sholat kan dengan ini, sholatnya ini, betul nggak? Itu teori sholat di tataran syariat. Lah bagaimana menyambungkan gelombangmu yang di dunia dengan Allah yang di arsy Allah Ta'ala itu bagaimana? Itu nggak ada yang mengajarkan. Maka dikiranya praktek sholat itu ya Allahu Akbar sampai salam. Itu sholat jasmanimu. Lah sholat rohanimu bagaimana? Mana prakteknya ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Kalau kau nggak tahu wujudnya Allah, wajahnya Allah loh, sudah nggak bisa. Syahadat, apa yang kau saksikan? Walaupun kau bersaksi akan Allahmu loh, Rasulullahmu loh, tapi nggak ada yang kau saksikan. Tapi kan nggak ada yang nanya, karena sudah terdogma semua. Bahkan ketika taklim makrifat mendakwakan ini semua, seolah-olah membongkar aib buruk selama ini. Bahwa agamamu tidak realistis. Agamamu itu apa ya? Khayalita. Agamamu tidak nyata, tidak pernah bisa kau buktikan. Agamamu tidak mutlak. Agamamu cuma keyakinan, agamamu cuma kepercayaan. Agamamu tidak ada sambungan dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Agamamu kerdil, sehingga kau
berpotensi eker-ekeran satu dengan yang lain. Beda aliran, beda mazhab, beda organisasi, beda kepentingan, beda budaya, beda sudut pandang, sudah eker-ekeran. Masa agama kayak gitu? Padahal Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Siddhartha Gautama, semua itu sama. Walaupun nanti terbreakdown, terbungkus dengan syariat yang berbeda-beda. Itu kan syariatnya, itu kan dunianya. Karena tiap zaman kan berbeda-beda sudut pandangnya. Zaman ini kau nggak bisa membayangkan zaman 1500 tahun yang lalu. Nggak bisa. Apakah mungkin kau mempraktekkan syariat sudut pandang 1500 tahun yang lalu di zaman ini? Kau mesti piara onta. Kau mesti apa ya? Ya kayak gitulah kondisi existing zaman 1500 tahun yang lalu. Zaman ini sudah beda. Ada Gojek, nggak ada dalilnya. Ada kipas angin, dulu nggak ada gitu-gitu. Nah, kita ini didogma untuk kembali ke 1500 tahun lalu. Goblok-goblok ya. Akal nalar sekarang dengan akal nalar zaman 1500 tahun yang lalu itu beda dong. Beda 100 tahun aja beda, apalagi beda 15 abad loh. Sementara kita dicekoi memahami Quran itu mesti dengan sudut pandang 1500 tahun yang lalu. Ya enggak bisa. Sementara ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di zamanmu sendiri, zamanmu masing-masing. Kalau zaman kita, pelaku kita ya di zaman ini, bukan zaman yang dahulu. Dengan existing seperti ini, bukan existing zaman dahulu. Nah, makanya Quran, kitab cahaya disampaikan dengan existing zamannya Nabi Muhammad, berbeda dengan existing yang disampaikan di zaman Nabi Isa, beda dengan existing yang disampaikan di zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Karena apa? Zamannya beda, existingnya beda, tingkat nalar ilmiahnya beda. Tapi agama yang rohani, kitab yang rohani itu sama. Kitab cahayanya sama. Isinya kitab nurnya Quran itu sama dengan kitab nurnya Injil, sama dengan kitab nurnya Taurat, Zabur. Kitab itu tidak berlafal huruf. Itu kitab cahaya, itu kitab firman. Menjadi berlafal huruf karena masuk ke dimensi dunia. Demikian juga kamu. Aku pun bukan ini. Aku pun roh. Tidak berjenis kelamin, tidak berwujud, tidak terikat ruang dan waktu, juga tidak mati. Tapi menjadi berwujud seperti ini karena masuk undang-undang dunia, maka menjadi badan wujud yang bisa terbaca dengan panca inderamu dan akalmu. Maka satu-satunya jalan engkau untuk belajar mengenal Allah, engkau mesti lepas dari keterikatan panca inderamu dan akalmu. Selama kamu gak pernah keluar dari duniamu, ini semua nyata. Padahal dunia ini adalah fata morgana. Alam makrokosmos ini tidak nyata. Nah, kamu membuktikan akhirat adalah kau mesti lepas dari dunia. Kau membuktikan Allah itu segala-galanya, kau harus lepas dari relatifmu. Ada gelombang alam multidimensional yang kekal abadi, di baliknya keterbatasanmu. Kalau kamu masih relatif terbatas, enggak ada mutlak, enggak terbaca oleh gelombangmu. Nah, demikian juga tadi ya, seluruhnya nanti adalah saat hubungannya adalah antara roh dengan mahroh. Jadi kita tidak lagi membahas praktek ilmu syariat atau praktek ilmu dunia di dunia. Jadi prakteknya agama itu walaupun jasmanimu masih di sini, gelombangmu mesti naik ke akhirat. Gelombangmu mesti bisa mi'raj. Lah kalau
teknik Mi'raj nggak ada yang ngajarkan, bahkan dianggap mustahil, bahkan dianggap itu kan mukjizat Nabi yang nggak bisa ditiru manusia. Oh, keliru. Orang di dogma yang bisa nerima wahyu kan cuma Nabi dan Rasul. Padahal di Asy-Syura 52, dan demikianlah kami wahyukan loh. Ternyata jalannya wahyu itu lewat baiat. Nah, agama telah salah kaprah. Di mana-mana orang cerita isinya agama, seolah-olah ya pengetahuan teorinya. Ada kubur, ada dosa, ada malaikat, ada akhirat, ada barzah, ada surga neraka, ada pahala. Itu aja yang dibahas. Demikian juga di dunianya, membahas halal haram, baik buruk. Kenapa nggak pernah ada yang membahas tekniknya untuk menembus akhirat, untuk bisa makrifat loh. Pengetahuan itu mestinya Allah yang ngajari. Setelah praktek baru ada ayat di dalam kolbumu. Begitu. Karena nanti ketika kau naik ke dimensi rohani, yang ada hanyalah dirimu sendiri. Ini semua sudah nggak ada. Wujud yang kau lihat sudah hilang, lenyap. Yang kau dengar pun hilang, semua hilang. Yang ada adalah gelombang akan dirimu sendiri. Maka dalam hal ini semua cerita cuman cerita, tidak nyata. Nabi Adam cerita, Nabi Muhammad cerita, yang nyata nanti adalah dirimu sendiri. Dan ternyata nanti yang mewakili Nabi Adam dan yang mewakili Nabi Muhammad adalah dirimu sendiri. Antara badan kasarmu dan badan halusmu. Nah, itu mewakili dua dimensi. Nah, semuanya kan kalau tidak pernah kau buktikan, itu kan tidak nyata. Maka yang menerima Quran nanti adalah dirimu sendiri. Enggak ada siapa-siapa lagi selain dirimu. Makanya kata guru saya, seorang profesor, doktor, ilmuwan, jenderal dan sebagainya itu, manfaatkanlah waktu di duniamu ketika masih ada, semuanya ada. Guru ada, wali ada, rasul ada, Rasulullah ada, nur ada, semua ada. Mumpung masih di dunia ini, selesaikan semuanya itu, mesti selesai sekarang saat kau masih terikat dunia. Jangan sampai kau mati tapi belum bisa pulang, belum bisa kembali. Maka engkau tidak bisa pulang ruhmu ke hadirat Allah Ta'ala. Dan semua itu cuma fiktif atau cerita, atau agamamu hanya sebatas dogma yang tidak pernah bisa kau buktikan. Coba ya bayangkan ya, agama sekarang ya, bagaimana nasibnya ya, coba ya. Sekarang agama didogmakan menjadi sebuah teori, narasi yang kita dicekoi wajib percaya. Wajib mempercayai, wajib meyakini. Tapi di dalam mindset kita loh, kita terbentuk, terpola bahwa itu tidak bisa kau buktikan. Coba bayangin coba. Nggak ada yang pernah ada yang mencari wujudnya Allah kan? Padahal sifatnya Allah itu wujud, itu satu. Sholat yang mestinya aqimus sholat dzikri, dengan hati yang berzikir. Nggak ada yang mencari tahu tekniknya untuk vertikalnya sholat. Zikir itu bagaimana, mengingat Allah bagaimana, apa yang diingat. Orang hanya tahu nama saja Allah, tapi nggak tahu di balik nama itu siapa yang punya. Apakah kucing kek, apakah manusia kek, ataukah batu kek. Yang punya nama itu loh siapa, mestinya kan ada alamatnya. Yang terbaca panca indera ada namanya. Pasti ada namanya, entah itu kentut pun ada namanya. Tapi yang bernama, yang tidak terbaca panca indera itu abstrak. Nggak ada yang pernah mencari itu. Teknik Mi'raj nggak ada yang mencari itu. Bahkan ditutup, dikaburkan bahwa Mi'raj itu cuman Nabi yang bisa. Menembus akhirat pun demikian. Wah itu nanti itu, kamu nggak bisa, belum mati. Padahal di sini kelihatan akhirat itu bisa ditembus sekarang apabila kau bisa masuk ke dimensi rohani. Karena ada jembatan Shiratal Mustaqim.
Nah, orang kan nggak ada yang menerangkan jembatan Shiratal Mustaqim, nggak ada yang menerangkan bahwa Rasulullah itu ada di zaman ini, ada wujudnya seorang manusia, tapi dia bukan Rasulullah, wujudnya saja yang seorang manusia, dia mewujud. Nah, wujudnya Rasulullah sama dengan wujudnya Allah kalau terlihat di alamnya manusia, nggak ada yang menerangkan. Tapi semuanya pinter ngaji pinter-pinter, baca Arab pinter-pinter, ngapalin dalil, ngapalin Quran, ngapalin hadis. Tapi ketika ditanya mana Allahnya, loh nggak tahu, nggak ada yang tahu. Mana Rasulullahmu, nggak ada yang tahu. Nah, Rasulullah saja nggak kenal, maka bagaimana kau bisa kenal sama Allahnya? Kalau kamu nggak tahu sinarnya matahari, bagaimana kau bisa ngerti matahari? Pengetahuanmu itu dusta. Pengetahuan itu dusta. Itu buang dulu, kau praktekanlah itu, baru nanti akan ketemu pengetahuan yang asli. Kamu udah dicekoi surga neraka, dicekoi hal haram, tapi kamu kan nggak pernah membuktikan itu. Pengetahuanmu saja setinggi langit. Pada langit itu langit khayalanmu, langit teorimu. Nah, dalam prakteknya untuk membuktikan teori agama syariat ya, teori agama yang namanya syariat itu mesti lewat metodologi. Tapi metodologi itu sulit karena mesti lewat rukun syarat tertentu dengan teknologi khusus yang teknologi super tinggi, teknologi di alam metafisika ultra, dan harus ketemu saluran gelombang yang tepat. Makanya yang mengikuti uraian kami gamblang masuk akal, tapi belum tentu bisa kau buktikan itu. Mesti ketemu dulu syarat rukunnya dan sebagainya tadi. Itu butuh disiplin super tinggi. Atau hanya berakhir dengan keyakinan dan kepercayaan lagi. Padahal sama Mr. TM itu sudah diilmiahkan semua. Sudah kebayang, kegambar sama otak kepala manusia, nalar manusia. Artinya ini loh bisa dibuktikan. Cuman kembali lagi kalau kamu nggak disiplin tinggi melawan dirimu sendiri, semua itu mustahil kau alami. Makanya kata Nabi, lawan terberatmu adalah dirimu sendiri. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Orang beriman adalah orang yang baiat, orang mendapatkan nur. Mestinya dia bisa nyebrang ke akhirat, mi'raj, bahkan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Tapi selama kau terpenjara dengan dunia atau akalmu, maka kamu nggak mungkin bisa naik ke akhirat. Burung itu kalau di dalam sangkar nggak mungkin bisa terbang sama sangkarnya. Nah itu. Jadi kau mesti, kata di dalam Quran, setelah wabtaghu ilail wasilah, lanjutannya adalah wajah itu bisa pilih la'alakum tuflihun. Berjuang sungguh-sungguh mati-matian, lawan dirimu, seluruh subjektifmu itu harus nol. Pengetahuanmu pun harus dibuang lagi. Kepercayaanmu, keyakinanmu dibuang lagi, karena itu dusta, kepercayaan dusta. Itu yang mengendap di kepalamu kan, menjadi dogma. Banyak itu, hampir 99,999% umat itu sekarang kayak gitu. Meyakini, mempercayai, tapi tidak pernah bisa membuktikan itu. Itu cuma teori. Ada juga yang terpengaruh metafisika infra sehingga larinya ke klinik-klinik. Wah, terjebak di situ, terpesona di situ dengan segala macam fenomena metafisiknya. Pada metafisik infra, dikiranya itu Tuhan, bukan. Ada pula yang terjebak dengan nikmat duniawi, kaya dan sebagainya, dikira dari Tuhan, bukan. Hubungan aja belum ada sama Tuhan, belum ada sambungan, belum terkonek, maka itu bukan dari Tuhan. Jadi agama itu mestinya adalah ilmion wa malion. Jadi sangat logis, nalar logis, kebayang, kegambar bahwa ini sesuatu yang bisa kau buktikan. Jadi kau tertarik untuk mencari wujudnya Allah, tertarik mencari Rasul zaman sendiri, tertarik untuk menembus akhirat sekarang, tertarik untuk bisa mi'raj, tertarik bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala, tertarik membuktikan surga neraka. Semua itu kau buktikan
bukan cerita yang kau hafal, kau yakini, yang kau pinteri itu. Bukan. Jadi hati-hati ya. Walaupun teori kami telah kami urai di mana-mana, di banyak medsos, entah itu berupa video, gambar ataupun tulisan, tapi tidak mudah untuk membuktikan itu. Kau mesti lewat metodologi dan disiplin tinggi ya. Lihat detail-detail uraian kami. Itu kalimatnya full teknik ya. Walaupun seolah-olah orangnya guyon, tapi itu full teknik. Jadi nggak hanya sekedar bayat saja. Di balik bayat itu ada adaptasi vertikal, teknikal. Nah itu mesti dipelajari. Dan harus berani berkorban dan berjuang, mati-matian habis-habisan. Kenapa? Untuk naik ke sini tuh, masalah di sini saja. Selama kau tidak pernah naik ke sini, nggak ada ini semua, nggak ada. Selama dari akalmu itu nggak pernah bisa masuk ke dimensi rohmu, ini akhirat, ini dunia. Selama kau nggak bisa nyebrang ke sini, nggak ada. Ya, saya ulangi lagi ya. Selama engkau yang di dimensi jasmani dengan alat membaca gelombang namanya akal, nggak bisa nyebrang ke sini, ke rohanimu, nggak bisa nyebrang ke akhiratmu. Semua ini cuman dongeng, cuman cerita. Mestinya bisa kau buktikan, mestinya. Asal kau siap enggak dengan disiplin tinggi untuk adaptasi. Karena lawanmu adalah dirimu sendiri. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam kebajikan, salam rahayu, salam kegembiraan untuk semua orang. Salam taklim makrifat. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho wal inayah, ilahi anta maksudi wa ridho kaman rubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.